Soal yang pertama. Pada saat mengajar, Bu Rina melakukan apersepsi dengan mengaitkan pelajaran sebelumnya dengan pelajaran yang akan dilaksanakan pada hari itu. Pada kegiatan apersepsi ini, Bu Rina mencoba menggali atau eksplorasi dengan pertanyaan-pertanyaan yang dilemparkan kepada siswa dan menjadi persyaratan untuk mempelajari materi yang akan dipelajari pada hari itu. Pernyataan yang tepat mengenai kegiatan pembelajaran yang dilakukan Bu Rina, maka Bu Rina telah berprinsip pada teori belajar. A. Jean Piaget, B. Gagne, C. David Ausubel, D. Maslow, E. Brunner. Kita lihat pembahasannya berikut ini. David Ausubel merupakan seorang ahli psikologi pendidikan, memberikan penekanan pada pentingnya pembelajaran yang bermakna dan pentingnya pengulangan sebelum dimulainya pembelajaran. Nah, inti dari teori belajar Ausubel adalah tentang belajar bermakna atau meaningful learning. Nah, dimensi belajar menurut Ausubel ada dua, yaitu penerimaan dan penemuan dan hafalan atau bermakna. Jadi dimensi belajar penerimaan itu siswa menerima apa yang diberikan oleh guru. Nah, di sini guru yang menjelaskan, siswa yang menerima materi pelajaran tersebut. Sedangkan jika siswa sebagai penemu, berarti di sini siswa menemukan sendiri konsep dari materi itu dan guru hanya sebagai fasilitator. Nah, apabila siswa sebagai penerima, maka konsep pembelajarannya itu sebagai hafalan. Sebaliknya, apabila sebagai penemuan, maka konsep pembelajarannya itu konsep pembelajaran bermakna. Nah, menurut teori Ausubel ini yang paling penting yaitu belajar akan menjadi bermakna apabila pembelajar dapat mengaitkan informasi baru yang diterimanya dengan konsep-konsep yang relevan yang terdapat dalam struktur kognitif yang dimilikinya. Nah, jadi di sini adanya pengaitan informasi baru yang diterimanya dengan konsep-konsep yang relevan yang sudah ada dalam kognitifnya. Berarti ada pengulangan dengan materi yang sebelumnya. Namun yang perlu digarisbawahi di sini yaitu apabila pembelajar tidak dapat atau tidak mampu mengaitkan informasi baru dengan konsep yang telah dimilikinya, maka kondisi ini dikatakan sebagai belajar hafalan. Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa menurut David Ausubel, memberikan penekanan pada pentingnya pembelajaran yang bermakna dan pentingnya pengulangan sebelum dimulainya pembelajaran. Jadi intinya ada penekanan pada pembelajaran-pembelajaran yang penting dan ada pengulangan sebelum dimulainya pembelajaran. Ini adalah inti dari teori belajar David Ausubel. Maka sesuai dengan pernyataan di sini, Bu Rina ini kan mengaitkan pelajaran sebelumnya dengan pelajaran yang akan dilaksanakan pada hari itu. Berarti jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini yaitu yang C. David Ausubel. Jadi inti dari pembelajaran David Ausubel yaitu pentingnya pengulangan. Kemudian kalau Jean Piaget ini ya tentang perkembangan kognitif. Nah, yang di dalamnya itu nanti ada tahap sensori motorik, tahap praoperasional dan lain sebagainya. Kemudian menurut Gagne ini merupakan teori pemrosesan informasi. Menurut Maslow ini adalah teori belajar kebutuhan dan menurut Brunner yaitu di dalamnya terdapat pembelajaran mengenai enaktif, ikonik dan simbolik. Nah, selain teori-teori dari tokoh-tokoh ini masih banyak lagi tokoh-tokoh yang mengemukakan pendapatnya mengenai teori-teori belajar. Nah, nanti silakan teman-teman kembangkan materi-materinya mengenai teori-teori belajar yang lain. Soal berikutnya. Sebagai seorang guru yang mempelajari teori belajar kebutuhan menurut Maslow, maka tindakan apa yang paling tepat harus dilakukan guru dalam pembelajaran agar kegiatan belajar yang dilakukan lebih bermakna? A. Menyediakan lingkungan belajar yang nyaman. B. Memperbolehkan siswa untuk membawa bekal makanan dan minuman. C. Melakukan apersepsi sebelum kegiatan inti. D. Memberikan penghargaan pada siswa yang berprestasi. E. Mengembangkan kreativitas siswa. Nah, untuk teman-teman yang mungkin sudah pernah melihat video part 1 dari pembelajaran kita sebelumnya itu sudah mengetahui bahwa teori belajar menurut Maslow itu adalah teori belajar tentang kebutuhan manusia. Ada 5 hierarki dari kebutuhan manusia itu. Nah, yang pertama adalah aktualisasi diri, yang kedua penghargaan, kemudian sosial atau kasih sayang, kemudian ada keamanan dan fisik atau fisiologis. Nah, dari pilihan option dari A sampai E ini merupakan semuanya teori belajar tentang kebutuhan Abraham Maslow. Menyediakan lingkungan belajar ini betul. Memperbolehkan siswa untuk membawa bekal minuman juga betul. Melakukan apersepsi juga betul. Memberikan penghargaan pada siswa juga betul. Mengembangkan kreativitas siswa juga betul. Nah, lantas yang mana jawabannya? Teori kebutuhan Abraham Maslow ini kan ada 5. Kalau kita contoh secara umum dalam kehidupan sehari-hari, misalnya fisik itu berupa makanan. Keamanan berarti kestabilan, sosial berarti persahabatan. Penghargaan itu merupakan status untuk diterima di masyarakat. Nah, kemudian aktualisasi diri yaitu prestasi. Nah, kalau dalam contoh lingkungan pekerjaan atau perusahaan, yang namanya fisik berarti upah minimum, keamanan itu adalah rencana pensiun, sosial itu teman sekerja,
penghargaan adalah jabatan tertentu, dan aktualisasi diri adalah pekerjaan yang menantang. Nah, ini contoh secara umum dan contoh dalam perusahaan. Tapi kalau dalam pembelajaran yang namanya fisik atau psikologis, itu kalau fisiknya berarti dia menyiapkan lingkungan belajar yang nyaman. Nah, ini berarti sudah termasuk dari bagian persiapan fisik. Kemudian memberikan persepsi atau motivasi, ini bagian dari fisiologis juga. Nah, kalau keamanan misalnya di sekolah itu kan ada peraturan atau tata tertib yang harus ditaati oleh semua siswa. Nah, ini merupakan bagian dari keamanan. Untuk sosial, misalnya si guru ini memberikan punishment yang positif daripada punishment yang negatif. Ini merupakan sosial atau rasa kasih sayang. Nah, misalnya si guru juga sering membimbing siswanya dalam mengerjakan masalah-masalah yang begitu rumit. Nah, ini juga merupakan dari kebutuhan sosial atau kebutuhan akan rasa kasih sayang. Nah, kalau penghargaan ini misalnya seorang siswa yang bisa menjawab dengan baik dan benar, ini diberikan aplaus atau tepuk tangan umpamanya. Ini juga bagian dari penghargaan. Nah, kalau aktualisasi diri ini berarti tingkatan tertinggi dari kebutuhan teori belajar Abraham Maslow. Nah, apabila seseorang sudah bisa mengaktualisasikan dirinya, maka secara tidak langsung keempat-empat yang lainnya ini sudah tercakup atau sudah mencangkup dalam aktualisasi diri. Karena seseorang tidak akan mungkin bisa melakukan aktualisasi diri apabila yang lainnya ini belum tercapai. Nah, jadi tingkatan tertinggi dari teori kebutuhan Abraham Maslow itu adalah aktualisasi diri. Nah, kalau di sekolah, bagaimana bentuk aktualisasi dirinya? Yaitu misalnya si siswa melakukan kegiatan praktik atau praktikum. Nah, ini merupakan bentuk aktualisasi diri, yaitu mengasah kreativitas siswa. Nah, sesuai dengan teori belajar humanisme, yaitu memanusiakan manusia. Nah, sesuai dengan pertanyaannya di sini, sebagai seorang guru yang mempelajari teori kebutuhan menurut Maslow, maka tindakan apa yang paling tepat? Nah, ingat, maka tindakan apa yang paling tepat? Nah, kita lihat narasi soal, teman-teman. Jangan sampai kita terkecoh dengan soalnya. Karena sesuai dengan opsinya ini dari A sampai E semuanya hampir sama. Dan semuanya adalah teori kebutuhan Abraham Maslow. Tetapi di sini kita diminta tindakan apa yang paling tepat. Jadi jawabannya yaitu yang E, mengembangkan kreativitas siswa. Karena kreativitas siswa itu berarti sudah mengaktualisasikan diri. Nah, aktualisasi diri merupakan kebutuhan tertinggi dari teori belajar Abraham Maslow.